Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Neng Intan Nuraini dengan NIM 23320110001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS Hukum dan HAM, yaitu mengenai perkembangan HAM di Indonesia saat ini dan solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan HAM. Baik, pertama, perkembangan HAM di Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah mengalami kemajuan, tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia mulai lebih serius memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ataupun HAM ke dalam sistem hukum dan pemerintahannya. Ini terlihat dengan adanya perubahan konstitusi Amandemen UUD 1945 yang memuat pasal-pasal mengenai HAM, misalnya di pasal 28A sampai 28J. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Indonesia bahkan telah membentuk Komnas HAM sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan atas adanya pelanggaran HAM. Di level internasional, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi penting, misalnya Konvensi menentang penyiksaan dan Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwasannya secara formal Indonesia sudah cukup baik dalam mengadopsi prinsip HAM. Namun, kalau kita masih melihat praktiknya di lapangan, penegakan HAM masih jauh dari ideal. Kita sering mendengar kasus pelanggaran HAM berat, seperti pelanggaran HAM pada masa lalu. Contohnya tragedi 1965, tragedi Semanggi, dan penghilangan aktivis 1997-1998 yang sampai sekarang belum terselesaikan secara tuntas. Selain itu, pelanggaran HAM juga masih terjadi di Papua dalam bentuk kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil. Ada juga pelanggaran HAM dalam isu buruh, lingkungan hidup, hak minoritas, kebebasan pers, dan kebebasan dalam berpendapat. Adapun beberapa hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia ini mencakup beberapa faktor ya. Yang pertama ada hambatan dari segi politik, yang dimana ketika ada kepentingan politik dapat membuat kasus HAM berat ini tidak dapat diproses dengan baik atau bahkan dapat dipolitisasi. Dan yang kedua ada hambatan dari segi hukum, seperti lemahnya aturan pelaksanaan, tumpang tindihnya aturan, atau kurangnya kewenangan lembaga seperti Komnas HAM untuk membawa kasus-kasusnya langsung ke pengadilan. Dan yang ketiga, adanya hambatan dari segi budaya dan masyarakat. Misalnya, masih adanya budaya kekerasan, diskriminatif, intoleransi, serta kurangnya masyarakat akan kesadaran HAM. Lalu, apa solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Saya akan membagikan solusi saya pribadi ke dalam beberapa tingkatan. Dimulai dari tingkat pemerintah, yaitu pemerintah harus memiliki komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, termasuk yang terjadi di masa lalu. Ini bisa dilakukan dengan membentuk pengadilan ad hoc atau mekanisme rekonsiliasi yang adil dan transparan, serta memperbaiki undang-undang terkait dengan HAM, termasuk memperkuat peran dan kewenangan Komnas HAM agar tidak hanya menjadi lembaga pemantau, tapi juga bisa menindaklanjuti kasus sampai ke pengadilan. Selanjutnya untuk di tingkat penegakan hukum, kepada para aparat penegak hukum seperti Bapak Polisi, Ibu Polwan, jaksa, dan hakim harus diberikan pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip HAM, supaya mereka paham bahwasanya tugas mereka bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga melindungi hak asasi manusia dan negara. Dan perlu juga adanya pengawasan yang ketat terhadap aparat, terutama dalam hal penggunaan kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran hukum yang lainnya. Selanjutnya kepada tingkatan masyarakat yang harus didorong untuk lebih aktif
dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM. Ini bisa didukung dengan kampanye pendidikan HAM di sekolah, kampus, dan komunitas. Media massa juga harus berperan lebih aktif lagi nih dalam mengangkat isu-isu pelanggaran HAM agar tidak tenggelam dan terus mendapatkan perhatian publik. Selanjutnya di tingkat internasional, nah, Indonesia ini perlu bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB untuk mendapatkan dukungan teknis, pengawasan, dan memastikan bahwa Indonesia menjalankan komitmennya terhadap konvensi-konvensi HAM internasional. Dengan langkah-langkah konkret di atas, saya lebih yakin bahwa pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia bisa semakin baik di masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwasanya penegakan HAM adalah tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu. Semua elemen masyarakat harus ikut terlibat untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.